Ya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran tentang Laravel Passport ya. Kalau pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai yang namanya Open Authentication ya, atau OAuth. Maka pada pelajaran ini kita akan belajar bagaimana implementasi pada Laravel ya. Pada Laravel kita mengenal yang namanya Laravel Passport ya. Itu yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan token ya, kita membuat autentikasi dengan menggunakan token. Oke, sebelumnya untuk menginstal Laravel Passport ya, kita menggunakan perintah ini ya, composer require Laravel Passport ya. Ya, ini saya ada instalan Laravel ya, yang mana saya belum menginstal Passport ya, Laravel Passport. Maka untuk menginstal kita cukup memberikan perintah ini ya, kita paste, kita enter, kita tunggu sejenak. Nah, setelah ini kita bisa melakukan PHP Artisan Migrate ya. Tentunya kita sudah mengkonfigurasi terlebih dahulu ya. Saya menggunakan CRUD API yang tugas sebelumnya ya, yang menggunakan Laravel Sanctum ya. Saya sudah mengkonfignya .env. Ini isinya seperti ini ya, CRUD API. Dan saya sudah menyiapkan database-nya terlebih dahulu ya. Pastikan database ini bisa diakses. Nah, di sini kita lakukan migrasi ya, PHP Artisan Migrate ya, kita lakukan migrasi ya. Ini sudah ya, berarti sudah oke ya. Lalu setelah kita lakukan migrasi ya, langkah berikutnya kita adalah menginstal ya. Jadi menggunakan PHP Artisan Passport install, kita copy, kita paste, kita enter. Nah, di sini kita akan mendapatkan client secret ya, yaitu ini ya, ID 3 dan 4 ini ya. Kita mendapatkan personal access client ya. Ini key-nya sudah di-generate. Ini untuk ringkasnya kita juga bisa melihat pada e-learning ya. Ya, di sini ya. Ini tadi kita menginstal Passportnya ya. Ini kalau kita menggunakan Laravel 9 seperti ini, tapi kalau kita menggunakan Laravel 8 atau secara otomatis kita cukup seperti ini ya, tidak usah menyebutkan versinya secara lengkap ya. Nah, ini setelah dilakukan migrasi Passport install, maka akan ada ini ya, ini key-nya ya, private key maupun public key ya. Public key ini digunakan untuk melakukan enkripsi ya. Nanti setelah dienkripsi, private key ini berfungsi untuk mengembalikan ya. Jadi private key ini adalah lebih apa istilahnya, tidak boleh tersebar ya untuk yang private key ini. Oke, setelah itu kita harus menambahkan atau mengedit ini ya, model user.php. Ini tambahkan use ini ya. Jadi kita buka di model, nah, application model user ya. Ini kita tambahkan ini ya, yang tadinya menggunakan Sanctum, ini kita ganti menggunakan Passport ya. Lalu pada kelas user ya,
tambahkan atau ganti menjadi ini ya, di kelas user ya. Ini kan ada hash API token factory notifiable ya. Ini kalau sudah ya berarti gunakan ini ya, tapi kalau belum ini bisa kita ganti ya. Lalu kita juga perlu melakukan konfigurasi pada outServiceProvider.php ya. Tentunya kita tambahkan use ya, kita use ya. Ini kita cari ya, pada config itu di app ya, app provider ya, provider outService provider ini ya. Ini kita tambahkan use Laravel passport ya. Jadi kita tambahkan di sini. Lalu settingan ini ya, ini opsional ya, bisa diaktifkan bisa enggak ya. Model polisi ini silakan ya. Kalau dia posisi enggak diaktifkan ya enggak apa-apa ya, biarkan di sini. Lalu pada bagian boot ya, ini di function boot itu kita tambahkan passport routes ya di sini. Kemudian di dalam config ya, konfigurasi ini ya, itu di bagian ini ya, kita tambahkan apa itu, ini ya, di bagian out ini kita tambahkan API. Jadi tidak hanya web ya, kita tambahkan API. Oke, gini ya, kita copy, lalu kita tambahkan di sini API. Nah, udah kita simpan ya, kita simpan ya. Kemudian kita akan membedah isi dari routing API ya. Nah, di sini routing API ini seperti ini ya. Kita ubah menjadi seperti ini ya. Jadi kita tidak menggunakan Sanctum, tapi kita menggunakan ini ya, out API middleware-nya, yaitu milik dari Laravel Passport ya. Ini saya sengaja membuat dua. Yang pertama adalah tanpa proteksi ya. Nanti kita bandingkan dengan yang menggunakan proteksi token ya. Sama ya, CRUD ya, C, R, U, dan D. Nah, maka yang pertama perlu kita buat adalah ini ya, untuk register ya. Jadi bagaimana kita bisa menambahkan user ke dalam sistem dari Laravel kita ya. Kita membuat endpoint API /register, itu menjalankan register controller dengan fungsinya namanya register ya. Kita buka di dalam controller ya, register controller, isinya seperti ini ya. Jadi ini ya, get out. Nah, register ini isinya adalah pertama ini ya, kita cek, kita validasi dulu apakah name, email, passwordnya ini sudah sesuai atau enggak ya. Kalau dia fails, maka akan diberikan validation error ya. Tapi kalau enggak, dia akan terus ya, input request all-nya diambil, datanya kita ambil,
lalu passwordnya kita encrypt dengan menggunakan bcrypt ya, lalu usernya kita create ya. Setelah kita create, kita buat tokennya ya, kita create token ya, ini kita kasih nama myapp access token ya, passport ini ciri khas yang menggunakan passport adalah access token. Lalu name-nya ini ya, username, kemudian kita send response ya, kita return di send response sukses, user register successfully. Nah, ini kita coba ya untuk yang bagian register ini. Kita jalankan Laravelnya ya, php artisan serve host sama dengan portnya sama dengan 80, kita enter ya. Setelah kita enter, kita bisa menggunakan REST client ya. Menggunakan REST client, tadi endpointnya adalah API register. Nah, kita akan melakukan register. Tadi metodenya post ya, jangan lupa content type-nya adalah application JSON ya. Di dalam header kita menambahkan ini ya, kita tambahkan custom header content type application JSON ya. Kita oke. Ini sekali aja ya, jangan 2 kali ya. Kita hapus. Lalu bodinya ya, karena di sini kita menerima name, email, password dan cpassword, maka kita juga sama ya, di sini juga harus mengirim name-nya adalah ini formatnya JSON ya, name-nya adalah misalnya Amin ya, admin gitu ya, admin aja dah, admin. Lalu emailnya adalah admin@email.com. Nah, lalu passwordnya adalah rahasia 123. Ini ada satu lagi C password ya, confirm passwordnya C adalah sama ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kirim ya, kita post. Nah, sukses false. Email is required. Oh, ini JSON-nya nggak valid ini. Coba kita cek ya. JSON lin. Nah, ini nggak validnya di mana ya? Oh, ini nggak ada tutupnya ya. Valid. Nah, ini valid. Oke, kita copy. Kita bisa memvalidasi JSON dengan menggunakan situs ini ya, jsonlin.com ya. Oke, kita paste kembali ya. Lalu kita sending. Nah, ini sukses true ya. Datanya adalah ini ya, token namanya admin ya, message user register successfully ya. Nah, ini sukses ini variabel ini ya, variabel sukses, token dan sebagainya. Ini kita mendapatkan token ini. Tadi rahasia passwordnya adalah rahasia 123. Nah, token inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengakses resource ya. Berbeda dengan Laravel Sanctum, tokennya lebih pendek ya. Kalau untuk yang menggunakan passport ini lebih secure ya, tokennya lebih panjang. Nah, lalu bagaimana kalau kita sudah memiliki ini ya, admin@email.com ya, terus passwordnya rahasia 123. Ini caranya mengakses bagaimana? Tentunya yang pertama, sebelum dia bisa mengakses resource, misalnya ini kita akan mengakses read 2 ya. Misalnya di dalam API ini kan ada namanya read 2. Nah, ini kan diproteksi dengan API ya. Ini kalau kita seperti ini,
ya, kita metodenya get, kita send, maka muncul Anda tidak diizinkan, ya, tidak boleh, ya, karena akan dilempar ke dalam routing login, ya. Nah, ini di dalam routing login, bukan API login, ya, tapi login. Ini kita cek, ya. Nah, ini Anda tidak diizinkan. Kita bisa juga mengikuti format baku dari API, ya, bisa juga seperti ini. Balikan sama dengan supaya baku, ya. Sukses. False, ya. Lalu message ini array, ya, maaf, ini, ya, bukan JSON, gini, ya. Anda tidak diizinkan. Nah, lalu responnya kita isi dengan JSON encode, lalu balikan, ya, seperti ini, ya. Kita simpan. Ini kita kirim. Salah, ya, nggak boleh ini expected in file. Salahnya di mana ini? Ini, ya, array nggak ada titik komanya, ya. Oke. Send. Nah, ini, ya, Anda tidak diizinkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengakses resource ini, ya, read 2, ya? Kita harus menyertakan token di dalam header, ya. Nah, cara mendapatkan tokennya kita bisa menggunakan routing API login, ya. Jadi kalau kita lihat API login itu isinya adalah menuju ke register controller, fungsinya adalah login, ya. Ini fungsinya login. Nah, ini, ya. Jadi di function login ini kita akan melakukan autentikasi, ya, autentikasi emailnya dan passwordnya benar atau enggak, gitu, ya. Kalau benar, ya kan, ini maka akan di-create-kan token, ya, dan tokennya akan dikembalikan ke dalam respon, ya. Ini variabel sukses ini, ya. Ini isinya token sama name. Nah, seperti apa, ya, kita coba. Yang diambil kan email sama password, ya, berarti ini nggak perlu, ini juga tidak perlu, kita delete, ya. Nah, seperti ini, ya. Kita kirim. Error, ya. Ini metodenya post, ya, mestinya post ini. Nah, ini, ya, post, ya. Metodenya adalah post. Kita kirim. Nah, ini kita mendapatkan token. Nah, token inilah yang nanti akan kita gunakan, ya. Kita ambil tokennya, ya. Oh, ya, kalau kita coba misalnya passwordnya salah, ya, misalnya gini, kita kirim, nah, dia nggak akan menjawab token, ya. Nah, tapi kalau passwordnya benar, kita kirim, nah, ini tokennya kita ambil, ya. Kita mendapatkan token, ya, ini, ya. Kita copy, token ini harus kita sertakan di dalam header, ya. Custom authorization, ya, authorization di sini, tokennya biller, kita paste, kita oke. Nah,
Setelah kita mempunyai token ini, baru kita bisa mengakses resource ya. Misalnya read 2. Kita send. Data gagal disimpan. Oh maaf, ini kita lacak ya, kita lacak di dalam read ya. Ini fungsinya mahasiswa, kelasnya mahasiswa, fungsinya read. Mahasiswa fungsinya read. Oh ini ya, ini sebetulnya sudah berhasil diakses ya, tapi dia salah ya. Ini harusnya nggak gini. Ini true ya, suksesnya true, message-nya berhasil ditampilkan. Nah, datanya seperti apa? Koma gini ya, datanya diisi data ya, gini. Ini tentunya jangan gini ya, ini salah ini. Ini kita seperti ini. Ya, kita simpan ya, kita coba. Nah, ini datanya dikirimkan ya. Ini kalau kita lihat ya, isinya adalah JSON validate. Nah, ini. Ya, berhasil ya, berhasil ditampilkan datanya. Kalau kita tokennya salah ya, misalnya ini kita tambahkan sama dengan ya, kita oke, kita send, maka Anda tidak diizinkan ya. Jadi seperti yang tadi kita buat ya, message yang barusan tadi kita buat. Ini kalau kita kembalikan lagi, kita oke, kita send, baru dia mau ya, mau ngirim resource yang ada di server. Demikian pula kita ingin melakukan create ya, kan create ya, create. Kita akan menambahkan data ya, datanya misalnya ini ya, kita copy, ini nimnya sampai berapa ini, 10 ya, 10 berarti kita akan memasukkan yang ke 11 misalnya, contohnya kita masukkan yang ke 11. Lalu tokennya sudah, ini kita create ya, create 2, kita post ya, metodenya kita send. Nah, ini data berhasil disimpan ya, sukses ya. Tapi kalau tokennya nggak ada atau salah ya, gini, kita oke ya, kita send, maka dia nggak mau ya, Anda tidak diizinkan. Demikian pula yang lain ya, yang lain update, misalnya saya ingin mengupdate ya, update 2, saya ingin mengupdate NIM 11 ini, saya ganti namanya jadi update 11 gini ya, namanya, umurnya 30 tahun, lalu kita update, kita send. Nah, data berhasil diubah ya, kita cek udah berubah atau belum, kita pakai read 2 ya, read 2, kita pakai read 2, metodenya get ya, maaf, get, kita kirim. Ini yang
Coba saya lihat di JSON-line aja, kita paste ya, kita validate. Nah, ini data ini ya, update 11 ya, berarti berhasil diupdate, umurnya menjadi 30. Oke, untuk yang delete sama ya, delete itu kuncinya menggunakan name ya. Ini kan ada read, tadi update ini ya, ini update, lalu kemudian delete ya, delete karena primary key-nya adalah name, maka di sini kita menggunakan name ya. Kita coba, yaitu ini kita hapus semua ya, kita delete, kita kurung tutup ya, name 11 kita delete ya, kita delete. Kalau ininya salah dulu ya, kita salah. Oke, kita send. Nah, not support ya, nggak bisa. Ini kita delete ya. Nah, data berhasil dihapus ya. Tadi karena delete itu kan metodenya delete lalu dilarikan ke get ya, ke get login itu tadi, karena kan ininya salah ya, maka tadi metode delete untuk mengakses get-nya tadi not support ya, harus dibuatkan dulu. Oke, ini tadi kita sudah mencoba ya, istilahnya memproteksi endpoint atau API dengan menggunakan Laravel Passport ya. Ya, demikian tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai best practice atau praktek menggunakan Laravel Passport ya. Jadi dasar menggunakan Laravel Passport adalah seperti yang tadi sudah kita praktekkan. Namun sebetulnya fiturnya dari Laravel Passport ini sangat banyak ya. Nanti kalau kita ada kesempatan, kita akan mencoba mempraktekkan fitur-fitur dari Laravel Passport yang lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.